Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau tanya, saya pernah dengar survei bahwa perempuan sehari bisa mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Nah itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah saya mau nanya bagaimana kiat-kiat agar lisan seorang perempuan yang seharinya 20.000 kata itu senantiasa dalam kebaikan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Bapak, Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita bangun keyakinan di dalam hati ini, sumber kebinasaan malapetaka itu karena sebab banyaknya kita bicara. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu, wa man kasura saktuhu kasurat zunubuhu, wa man kasurat zunubuhu kanatin naru aulabi. Siapa orang yang banyak bicaranya, pasti banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Siapa orang yang banyak dosanya, tidak ada tempat kembalinya kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pertanyaannya, tapi kan perempuan memang diciptakan lebih banyak bicaranya, Ustaz. Betul, tapi kan ada caranya. Kalau ibu pernah baca di parenting, Dr. Aisyah Dahlan mengatakan bisa diubah caranya dengan mengganti kata-kata itu dengan membaca Al-Quran. Ibu kesel sama suami, jangan marah-marah. Ibu kalau mau marah sama suami nggak dosa itu kalau hadisun nafas, ngomongnya di dalam hati. Ibu gedek banget sama suami main bulu tangkis mulu. Ya kan, tiap hari bulu tangkis mancing mulu. Ibu gedek tapi nggak diungkapin, masih nggak berdosa. Ketika ibu pengen mengucapkan perkataan tidak baik, tahu kalau itu sumber dosa, maka ibu ganti dengan baca Al-Quran. Marah baca Al-Quran, bisa nggak bu gitu? Boro-boro Ustaz, masak juga jadi asin. Oleh karena itu ibu, kita ikutin kata ulama. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menukilkan sebuah pendapat yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan orang mukmin yang sejati, kalau mau contoh nih, sempurna keimanannya, ciri khasnya 4. Apa? Kalamuhu hikmatun. Perkataannya hikmah. Jadi ibu kalau mau makin disayang, bapak mau disayang sama istri, yang keluar yang bagus-bagus aja. Yang jelek telan sendiri. Bawa ke WC. Jangan dikatakan apa. Yang kedua apa? Wasumtuhu fikratun. Diamnya berpikir, tafakur. Dia nggak mau berkata-kata sesuatu yang menyakiti lawan bicara. Wa nazruhu ibaratun, dan memandang segala sesuatu dia ambil pelajaran mana yang terbaik buat kehidupan. Yang keempat, wa amaluhu birrun, amal perbuatannya semua kebaikan. Kalau bisa kita lakukan itu, menghindari berkata-kata, menggantinya dengan membaca Al-Quran, insya Allah Allah selamatkan daripada ujian lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin, Masya Allah. Memang menjaga lisan ini memang sangat susah sekali ya Ustaz Sangat ya. sukar sekali Betul Mas. sekali. Salah satunya mungkin kita harus menjaga komunitas dan juga bagaimana kita menjaga golongan Iya. kita begitu Bahkan ya Ustaz. saking dahsyatnya lisan ini, takutnya ulama daripada banyak bicara. Betul. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, karena bahayanya lisan ini, ngambil batu digigit sama dia. Masya Allah. Supaya apa? Nggak banyak ngomong. Berapa lama gigit batu? 12 tahun. Masya Allah. Jadi kalau bapak ibu lagi marah, ambil batu. Jangan batu bata, kegedean. Batu kerikil aja, gigit yang kenceng. Oh marah, marah, ayo. Gigit batunya, 12 tahun. Tidaklah dilepas batu itu kecuali 3 hal. Apa? Sholat, tidur, sama makan. Kenapa? Kalau dimakan ketelan nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusya. Berikutnya saya ke Pak Heri yang akan dijawab oleh Ustadz Taufikur Rahman nanti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana seseorang bisa bertahan, tidak membalas. Mungkin kalau misalnya dia dibully habis-habisan, misalnya seperti itu, atau mungkin dia dicaci sama teman-temannya di pergaulannya itu. Mungkin itu mohon diberi pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Heri. Apa juga gigit batu juga nih supaya tidak menahan dari bulian Ustaz Taufikur Rahman, bagaimana Ustaz?
Iya, minum jamu ke Pondok Indah Cakep. bersama tamu dari Malaka. Cakep. Dengan ilmu jadi mudah, tanpa ilmu hidup celaka. Masya Allah. Ya, ini memang harus tahu tips ilmunya. Kita sebagai orang Islam, ya, satu Islam, dua iman, ketiga ihsan atau mukhlis, ya, yang ikhlas, keempat puncaknya muttaqin, orang bertakwa. Nah, yang Islam belum tentu beriman. Yang beriman sudah pasti Islam. Tapi sudah puncaknya muttaqin, nah ini yang insya Allah di saat yang seperti Bapak dapatkan akan mendapatkan solusi. Di Quran surat ketiga juz keempat ayat 134. Ya, di saat kita sudah masuk kepada ranah ini dan memang yang harapan kita ini menjadi orang-orang yang muttaqin. Ada beberapa kriteria. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ini kita semua lagi berproses arah sana, makanya kita istiqomah bisa ngaji di Majelis Dhamma Indonesiaku. Yang bagaimana kata Quran surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang bisa berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Kondisi lapang nyaman dalam kondisi normal itu biasa, tapi walaupun dalam kondisi kemarin pandemi hampir 3 tahun lebih, hampir 3 tahun kita masih tetap berani berinfak, baru luar biasa. Itu dua. Ketiga, wal kadhiminal ghaiz, bisa menahan emosional kita. Tadi caranya Sayyidina Abu Bakar dengan gigit gigi batu. Wal afina anin nas, dan yang keempat mau memaafkan kepada saudara kita. Nah, Pak, di saat kita bisa masuk ranah ini, mohon maaf, ini Nabi kasih ini lagi nih, garansi masuk surga tanpa dihisab. Allah, emang berat. Makanya nggak segampang ngomongnya nih. Apa kata Nabi? Satu, tu'ti man haromaka. Kamu tetap mau ngasih sama orang yang pelit sama kamu. Berat nih Bu. Lu dia kok baik banget traktir. Dia kan juga sering traktir kita. Itu biasa. Ini ada orang tetangga sama kita pelitnya 17 setan. Satu setan aja seru 17. Tapi kita balas dengan kebaikan. Tuh, masuk surga tanpa hisab tuh. Yang kedua kata Nabi lagi, apalagi? Waja'fu amman zolamaka. Kamu mau memaafkan kepada orang yang udah ngezolimin kamu. Dibully kita. Habis-habisan. Tapi mohon maaf, bukan berarti kita nggak boleh ngeluh. Ngeluhnya bukan di status WhatsApp. Bukan naruh di story, bukan. Ya, ngeluh minta pada Allah. Nah, itu nomor 2 tuh. Mau memaafkan kepada orang yang udah nyakitin kita. Dan yang ketiga, sil man kotoaka. Kamu tetap nyambungin silaturahim sama orang yang udah mutusin silaturahim kepada kamu. Ya Rob, mudah-mudahan diri kita ini masuk kategori yang demikian. Amin, amin, Masya Allah. Memang berat sekali, cuman motivasinya itu tadi Ustadz ya. Betul. Surga pokoknya udah itu aja. Tanpa dihisab. Tanpa dihisab, Masya Allah, luar biasa sekali.